What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas asa emas Indonesia usai badminton mentok di perunggu. Gregoria Mariska Tunjung dipastikan menyumbang medali pertama yaitu perunggu di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri Olimpiade Paris 2024. Medali perunggu didapat Gregoria setelah lawannya tunggal putri Spanyol Carolina Marin mundur karena cedera saat melawan He Bingqiao dari Tiongkok. Sementara rekan-rekan Gregoria antara lain tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie gagal mendapat medali. Begitupun ganda putri Apriani Fadia dan ganda campuran Rinov Pita. Itulah hasil cabang olahraga badminton. Tapi gimana ya dengan cabur lain? Nah, meski kalah nih, atlet panahan Indonesia Diananda Koirunisa berhasil mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, atlet panahan Indonesia berhasil menembus babak perempat final. Hingga set keempat, Diananda unggul dari lawannya atlet Perancis Lisa Barbelin. Namun di set terakhir, Lisa berhasil menyamakan kedudukan dan mereka diharuskan mengambil tembakan shot off untuk menentukan pemenang. Skor akhir Diananda kalah 5-6. Sementara itu, cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi lah yang masih jadi tumpuan Indonesia di Olimpiade 2024. For your information, krisis medali itu sempat dirasakan Indonesia loh, kala Olimpiade London 2012. Saat itu, Indonesia gagal melanjutkan tradisi emas bulu tangkis di Olimpiade. Bahkan, Indonesia tidak mendapatkan medali apapun di London 2012. Apakah keabsenan medali emas akan terjadi di Olimpiade 2024? Kita akan bahas usai komen netizen plus 62 berikut. Ina Badminton, Ketua PBSI berterima kasih sekaligus minta maaf. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBPBSI) Agung Firman Sampurna mengakui tim bulu tangkis Indonesia tidak meraih hasil sesuai harapan di Olimpiade Paris 2024. Dia berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada badminton lovers dan masyarakat Indonesia karena dukungan tiada henti yang diberikan belum bisa dibalas dengan hasil maksimal. @deadxx, saya percaya PBSI dalam 4 tahun terakhir telah melakukan berbagai perbaikan, telah menghasilkan berbagai prestasi nasional dan internasional. Kita ingin melangkah lebih jauh lagi, kita ingin membuat lompatan. @snowxx, jadi langkah selanjutnya yang diambil apa ya? @nasxx, semua jadi pelajaran. Kapan prestasinya? @lawxx, tidak apa-apa, mereka mencobanya. @babyexx, bukannya sedih, tetapi sampaikan pengelolaannya bagaimana agar badminton bisa menjadi juara dunia terus dalam jangka panjang seperti dulu. @usexx, sepertinya badminton Indo sekarang harus tidur sementara waktu minimal beberapa tahun. Jangan fokus target juara dulu deh, karena masih masa-masa regenerasi pemain. Fokus pembinaan atlet-atlet badmintonnya aja. @gunxx, kalau pengalamanku di Indo masih banyak yang nepotisme. Padahal banyak banget ya warganya potensial karena nggak ada yang support dan faktor titipan selalu mengalahkan segalanya. Coba disaring di seluruh Indonesia. Perguruannya gratis, bukan dari sekolahan saja, tapi dari luar sekolah yang banyak nggak melanjutkan sekolah tapi punya potensi. Terus dibimbing dan dibina, pasti banyak yang unggul. Terkait penurunan prestasi cabur bulu tangkis, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan, sedari awal proyeksi kesempatan Indonesia di Olimpiade Paris 2024 ada di cabur angkat besi dan panjat tebing. Kata Dito, masalah pembibitan atlet harus jadi fokus pemerintah ke depannya. Memang kita badminton berguguran, tapi memang kami dari awal sudah menyampaikan analisa kami. Kita memiliki chance besar itu di wall climbing, weightlifting, dan alhamdulillah kemarin panahan Diananda bagus. Dan untuk badminton kita harus bersedih karena Jojo dan Ginting sudah out. Ini kita memohon doa dan support dari seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan semangat atlet kita di Olimpiade. Makanya dari itu yang saya sampaikan, dari SEA Games ke Asian Games itu sudah jomplang. Dari Asian Games ke Olimpiade ini sangat jomplang. Inilah mengapa tadi rapat kami bahas bagaimana menguatkan fondasi-fondasi pembibitan atlet ini
merata di daerah. Karena kita ingin target kita di Olimpiade yang selanjutnya ini Indonesia memiliki peringkat yang lebih baik dan memiliki medali tidak hanya dari badminton, tapi berbagai cabang olahraga seperti negara-negara maju. Inilah yang harus kita kuatkan. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengungkap sejumlah rencana memajukan dunia olahraga di Indonesia agar ke depannya atlet-atlet bangsa ini lebih gemilang. Kita juga ingin bagaimana menumbuhkan industri olahraga, pembinaan olahraga, tapi juga meringankan beban pengelolaan melalui APBD maupun APBN. Dan tadi juga terkait Liga 3 dan 4, itu juga ada exercise dengan Pak Mendagri dan Bu Menkyu terkait dengan peraturan Mendagri untuk daerah nanti boleh kembali mendukung dan mensupport adanya kompetisi Liga 3 dan 4 dan juga ditambah cabang olahraga yang ada di dalam desain besar olahraga nasional. Ini juga dalam rangka mendorong percepatan talent scouting dan pembibitan usia dini untuk timnas atlet nasional nantinya untuk Olimpiade di masa depan. Yang dibiayain nantinya bukan klubnya, tapi kompetisinya melalui klub. Jadi nanti ada diatur, nanti ini akan lagi kaji lebih dalam, ada maksimalnya, ada cap-nya, berapa daerah boleh terlibat. Karena apa? Karena ini dalam rangka untuk bagaimana pendanaan, pembinaan atlet dari usia dini dan grassroots ini bisa tercapai. Makanya tadi saya sampaikan, ini akan dikaji tidak hanya di sepak bola, tapi di cabang olahraga yang juga masuk dalam desain besar olahraga nasional seperti renang, atletik, panahan. Dan ini tujuannya apa? Pertama, menguatkan potensi timnas sepak bola kita ke depan dan menguatkan atlet-atlet kita untuk ke depannya untuk Olimpiade. Karena kita ingin di masa depan Olimpiade makin banyak partisipasinya dan potensi medalinya juga banyak. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Agung Firman Sampurna menilai permasalahan atlet bulu tangkis saat ini adalah mental. Itu karena dari segi gizi dan stamina mereka dinilai sudah cukup bagus. Kedepannya, Agung memproyeksikan akan ada seorang psikolog untuk setiap atletnya. Saya ya, dari segi teknik dan stamina anak-anak itu bagus. Gizinya juga bagus. Masalah mereka itu cuma masalah satu aja. Bagi saya masalah satu-satunya tinggal mental. Dan kita sudah melakukan perbaikan di dalam tim psikologi kita. Dari hanya beberapa 2-3 orang, sekarang kita punya tim. Dan nanti ke depan kita harapkan satu atlet, satu psikolog. Jadi mereka memang diberikan perhatian-perhatian khusus seperti itu. Lantas bagaimana kans Indonesia mendapatkan emas di Olimpiade 2024? Kita tanyakan ke pengamat olahraga Ainur Rahman. Mas, aku mau tanya nih Mas terkait dengan kinerja atlet kita gitu ya di cabur bulu tangkis yang kita tahu hanya Gregoria Mariska Tunjung nih yang mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Mungkin pertama gimana sih tanggapan dan Mas Ainur sendiri melihat kinerja dari atlet-atlet kita? Jadi gini Lea, pertama menyakitkan, sangat menyakitkan karena ini pertama kali sejak tahun 2012 di London itu kita tidak dapat medali emas ya. Atau kedua kali sepanjang badminton digelar, dipertandingkan sejak Olimpiade Barcelona itu kita nggak dapat medali emas. Ini hasil yang sangat menyakitkan, artinya tradisi emas itu terputus di Paris 2024 ini. Tapi sebetulnya hal ini menurutku ya, itu tidak mengejutkan karena persiapan kita menjelang Paris 2024 itu tidak maksimal kalau menurut saya. Jadi pasca kegagalan kita untuk pertama kali tidak mendapatkan medali apapun di Asian Games ya. Jadi tidak ada satupun pemain bulu tangkis kita yang menembus semifinal di Hangzhou di Asian Games tahun lalu. Itu kan PBSI membentuk namanya tim ad hoc ya sebagai persiapan untuk Olimpiade Paris tahun 2024. Cuman permasalahannya tim ini terbentuknya secara singkat gitu. Sebenarnya saya mengapresiasi sih. Ini hal yang dilakukan itu betul. Misalnya peduli pada sport science, lalu melibatkan banyak psikolog. Saya mendengar ada 9 psikolog yang dilibatkan. Terus meng-hire performance analis. Terus ada fisioterapis yang bagus. Lalu tim medisnya juga siap, tim nutrisinya juga siap.
tim pendukungnya juga siap. Tetapi permasalahannya ini sangat singkat gitu loh kerjanya, hanya 6 bulan. Jadi ya tidak maksimal akhirnya. Gitu. Jadi ketika awal itu Desember dibentuk, lalu Januari mulai diumumkan bahwa tim ini bekerja, ya saya sering di media sosial itu bilang bahwa ini tidak akan maksimal karena waktunya itu sangat pendek gitu. Sangat pendek karena Olympic Cycle Plan itu sebenarnya negara-negara yang kuat dalam olahraga itu persiapannya selama 4 tahun gitu. Bahkan ada paradigma baru bahwa Olympic Cycle Plan itu dilaksanakan selama 6 tahun. Artinya kalau persiapannya cuma 6 bulan, ya pasti tidak akan maksimal gitu. Jadi aku bilang tadi, hasilnya menyakitkan karena tradisi emas kita terputus, tetapi tidak mengejutkan karena persiapannya memang tidak maksimal dan tidak panjang gitu. Mas Ainur, ini kan kalau misalnya kita mengacu omongan dari Ketua PBSI kan bilang kalau ini tuh karena persoalan mental. Dari segi stamina, gizi itu menurutnya tidak ada masalah. Berarti sebenarnya masalahnya bukan hanya di mental doang itu ya Mas, tapi persiapan dan jangka waktu yang kurang gitu ya? Ya nggak bisa, artinya kalau ngomong mental itu kan tidak bisa terpisah dari faktor-faktor lain. Jadi state of mind itu dalam perspektif seorang atlet itu lahir bukan given gitu loh, bukan taken for granted tiba-tiba Tuhan memberikan mental yang kuat, itu nggak seperti itu. Oke. Mental itu kan lahir dari latihan yang keras, mental itu lahir dari persiapan yang panjang, mental itu lahir dari kemenangan-kemenangan yang bagus, lalu lahir dari persiapan yang sangat solid gitu. Jadi kalau latihannya solid, terus persiapannya itu bagus, kemungkinan besar mentalnya juga akan terangkat gitu loh. Jadi hal kayak gitu itu tidak bisa parsial melihatnya, tidak bisa sepotong-potong seperti itu. Tapi harusnya melihatnya secara holistik, secara menyeluruh gitu loh. Orang bilang misalnya atlet kita fighting spiritnya itu kurang lah. Gimana gitu loh. Dipikirnya atlet itu tidak mati-matian bertarung di lapangan. Mereka mati-matian, mereka habis-habisan. Tetapi kalau persiapannya itu pendek, secara teknik, secara taktik, secara kultur menangnya itu tidak terbangun fondasinya secara kuat, ya nggak akan bisa gitu loh. Misalnya kamu mau masuk universitas favorit gitu ya, tapi persiapannya pendek dan tidak maksimal, ya nggak akan bisa gitu loh. Meskipun kamu mati-matian ketika ujian, ya hasilnya tidak akan maksimal gitu. Jadi tidak bisa melihat secara parsial karena mentalitas itu adalah sebuah bagian dari proses keseluruhan itu, tidak bisa memandangnya secara terpisah seperti itu. Oke, Mas Ainur, ini kalau melihat kegagalan yang terjadi di cabur bulu tangkis gitu ya, bakal ngaruh nggak sih Mas terhadap performa di cabur-cabur lainnya? Aku kira enggak sih ya, jadi tidak terpengaruh seperti itu. Oke. Setiap cabang olahraga kan memiliki targetnya ya. Iya. Badminton itu sebetulnya ditarget 1 emas, tapi gagal. Yang 2 cabang olahraga lain kan juga ditarget untuk meraih emas sebetulnya ya. Enggak ditarget secara ansih, tetapi diharapkan untuk meraih emas. Yang satu itu weightlifting, Rizky Juniansah ya, kelas 73 kg angkat besi. Lalu yang emas kedua itu harapannya lahir dari speed climbing, dan kita punya atlet yang sangat bagus tuh, juara dunia Desa Madirita speed climbing yang perempuan sama mantan pemegang rekor dunia Fede Leonardo. Itu kita harapkan juga, harapannya juga ada kejutan dari Raja Salsabila sama Rahmat Adi Mulyono yang rising star speed climbing kita. Jadi tinggal itu harapan kita untuk mendapatkan emas gitu. Kalau misalnya gagal, ya kita ngulangi tragedi London itu. Kita pulang tanpa medali emas di Olimpiade. Tapi potensi mereka untuk dapat emas masih cukup besar nggak sih Mas kalau melihat dari performa mereka selama ini? Besar, sangat besar gitu ya. Kalau tidak ada keajaiban, maksudnya kalau misalnya tidak ada sesuatu yang meleset gitu, saya cukup optimis mereka dapat emas. Terutama Rizky ya. Rizky itu kan pemegang rekor dunia total angkatan gitu ya. Lalu dia tahun 2024 ini juga sempat juara di Phuket di Thailand, itu di IWF World Cup itu dia juara dunia di situ. Lalu kemudian dalam road to Olympic dia kan mengalahkan yang kompatriotnya itu si Rahmat Erwin Abdullah gitu ya. Rahmat Erwin Abdullah kan salah satu atlet terbaik di kelas 73 kg dan dia kalahkan gitu ya.
Harusnya kalau misalnya persiapannya pas dan tidak ada sesuatu halangan yang berarti, saya kira Rizky akan mendapatkan emas di Olimpiade ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya harapannya dari speed climbing itu. Desak Maderita Kusuma Dewi sama Fedrik Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono gitu ya. Tapi kan ini persaingan sangat ketat ya. Kalau speed climbing itu tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun gitu. Kalau melakukan kesalahan sedikit saja hilang semuanya gitu. Jadi benar-benar harus fokus, harus benar-benar konsentrasi tinggi dan jangan melakukan kesalahan sedikit pun. Kalau mereka tetap berada di level mentalitas seperti itu, tingkat konsentrasi yang tinggi seperti itu, ya mereka berpeluang besar untuk mendapatkan emas di Olimpiade ini. Mas Ainur, mungkin kalau melihat dari keseluruhan cabur di Olimpiade Paris 2024 ini, kira-kira kekurangan tim dari Indonesia itu lebih kemananya sih Mas? Apakah fisik, latihan, strategi, atau memang saat ini tuh lawan-lawannya itu makin kuat gitu? Kan weightlifting sama sport climbing masih belum bertanding ya, jadi masih belum bisa dievaluasi seperti apa. Tetapi kalau badminton jelas karena kegagalan ini karena persiapan. Ya, kita lihat kontingen lain kan sangat bersiap gitu ya, permainannya itu sangat rapat, fisiknya luar biasa, taktik dan tekniknya itu luar biasa. Salah satu contoh kecil lah, misalnya apa yang dialami Jonathan Christie itu, tunggal putra kita kan kalah lawan Lakshya Sen tuh di fase grup. Itu biasanya kalau misalnya Jonathan menyerang di bagian badan, itu Lakshya Sen akan kewalahan. Nah, tapi sekarang itu ketika diserang di area badan, dia bisa mengantisipasi. Artinya kan dia sudah sangat bersiap untuk menghadapi event ini gitu. Nah itu soal persiapan dan persaingannya yang memang sangat rapat sekarang. Kalau cabang olahraga yang lain, saya kira ya karena level kita sangat jauh di bawah ya. Atletik misalnya kita mengirimkan satu atlet Zohri itu tumbang di round 1 ya memang levelnya jauh sekali. Begitu juga dengan swimming, itu memang level kita di level dunia itu sangat jauh sekali. Kalau boleh mengkritik swimming ya di level Asia Tenggara aja kita sangat jauh di bawah Vietnam dan Singapura gitu ya. Apalagi di level dunia kita jauh. Lalu surfing juga seperti itu, yang kemarin itu si Rio Aida itu yang tidak bisa perform. Shooting juga seperti itu, rowing juga kita levelnya masih jauh. Judo juga Mariam itu juga levelnya masih jauh. Mariam Maharani ya itu levelnya jauh dan kalah di round kedua. Yang sangat nyesek itu sebetulnya di archery. Ketika Diananda Koirunisa hanya butuh satu tembakan aja di angka 8 dan bisa mencatat sejarah sebagai pemanah Asia Tenggara pertama yang mencapai semifinal Olimpiade, tetapi gagal kan. Mencapai 5 itu alasannya karena angin. Itu aja sih yang paling nyesek gitu sih sebenarnya, archery itu. Iya. Sama badminton itu. Mungkin dari sisi pengelolaan dari pemerintahnya mungkin kira-kira yang akan datang nih Mas, Olimpiade yang akan datang kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki lagi dan diperhatikan mungkin? Ya selamanya akan seperti ini terus sih kalau menurut saya. Iya. Selamanya akan seperti ini terus. Kalau kita tidak melakukan revolusi penting dalam olahraga gitu loh. Maksudnya biaya berapa sih anggaran untuk olahraga kita kan itu jauh sekali dengan Cina misalnya kan. Jauh sekali. Kita tidak menganggap penting lah olahraga ini di Indonesia kan, harus jujur dianggap bahwa kita itu tidak menganggap penting olahraga karena dananya yang sangat kecil. Kedua, kulturnya itu kita tidak sekuat itu. Misalnya perbandingan yang paling gampang saja. Perbandingan yang paling gampang itu misalnya berapa sih sekolah olahraga di Indonesia gitu. Itu semanor itu ada berapa di Indonesia. Paling yang aktif itu hanya di Ragunan sama di Sidoarjo ya. Semanor di Sidoarjo. Paling total di Indonesia itu yang sekolah khusus olahraga itu ada 6 sekolah lah. Kalau di Indonesia saya nggak tahu yang aktif, tetapi yang selama ini aktif kan di Ragunan, lalu Palembang mungkin ya, Sriwijaya itu Riau, lalu di Sidoarjo di Jawa Timur, lalu di Aceh. Itu aja sih sebenarnya. Dan itu pun pengelolaannya kan masih tanda tanya kan, seberapa efisien dan efektif. Di Indonesia ada 6. Bandingkan di Cina itu ada 2.500 loh. Sekolah olahraga gitu.
Jadi gap-nya itu terlalu jauh gitu. Iya. Kalau kamu tanya apa yang terjadi di LA 2024, ya sama aja dengan sekarang. Paling ya harapannya 1 emas atau mentok-mentok ya 2 emas gitu. Tidak akan jauh-jauh dari itu gitu. Secara kultur ya kita jauh. Sama dengan kulturnya Asia Tenggara lah. Maksudnya levelnya itu jauh. Kalau mau menyaingi level powerhouse olahraga di dunia, jauh. Vietnam aja yang sering dapat 100 emas di Asian Games, di SEA Games, ini terancam tidak membawa medali sama sekali dari Olimpiade karena levelnya jauh dan tidak ada yang sangat diandalkan. Ini terakhir yang luar biasa itu Filipina. Filipina itu mendapatkan 2 emas kan lewat gimnastik. Mereka mendapatkan emas 2 lewat Carlos Yulo. Jadi kayak dia menciptakan sejarah ya. Untuk pertama kalinya Filipina mendapatkan 2 emas di Olimpiade. Ya karena ada satu olahraga yang sangat diandalkan untuk bertarung di level dunia. Yulo ini latihan 7 tahun di Jepang gitu ya. Yang memang negaranya invest betul kepada Yulo ini. Jadi ya memang harus melakukan langkah-langkah atau kebijakan yang revolusioner seperti itu yang dilakukan Filipina agar bisa bersaing di level dunia 1 atau 2 atletnya. Karena secara sistem jauh sekali lah. Jangan ngomong dengan Cina dan Amerika gitu ya. Misalnya dengan negara-negara seperti Jepang, Korea jauh sekali. Seperti dengan Jerman, Italia, Inggris, Prancis itu jauh sekali secara sistemik ya. Tapi kalau misalnya kita bisa nyolong 1-2 emas ya, apa yang dilakukan Filipina lewat Carlos Yulo itu mungkin bisa menjadi alternatif yang bisa kita lakukan. Pilih satu atlet yang sangat berbakat, sekolahkan selama bertahun-tahun di negara yang maju di bidang itu, kemungkinan kita bisa dapat. Usulan itu kan yang dilakukan ketika misalnya dulu sempat usulan Zohri ketika habis juara dunia junior itu, sekolahkan aja di Amerika gitu loh. Ikut kompetisi di sana di NCAA gitu. Tapi kan itu tidak dilakukan dan akhirnya ya Zohri tetap menjadi sprinter yang biasa-biasa saja di level dunia, ya kelas bawah juga gitu lah ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ainur. Oke, siap, sama-sama. Maskapai di Korea Selatan hentikan sajian mie instan cup. Mie instan cup ala Korea, Ramyeon Cup menjadi salah satu makanan cepat saji yang digemari penumpang pesawat terbang di Korea Selatan. Selain penyajian yang terbilang cepat, Ramyeon Cup juga punya rasa yang nikmat. Namun, saat ini maskapai Korean Air menghentikan penyajian Ramyeon Cup karena dianggap memicu kekhawatiran terjadinya turbulensi selama penerbangan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya luka bakar pada penumpang penerbangan, Korean Air menyebut sajian mie instan cup dapat menggoda dan menulari penumpang lainnya. Petugas bakal sibuk menyiapkan pesanan mie instan sehingga ketika guncangan atau turbulensi terjadi, maka penumpang berisiko terkena tumpahan air panas. Tom Cruise dikabarkan akan tampil di penutupan Olimpiade Paris 2024. Aktor dan produser asal Amerika Serikat Tom Cruise dikabarkan akan menampilkan sejumlah aksi di penutupan Olimpiade Paris 2024, tepatnya pada tanggal 11 Agustus mendatang. Aksi ini disebut-sebut menjadi rangkaian penutupan dan penyerahan bendera dari Paris ke Los Angeles sebagai tuan rumah Olimpiade 2028. Dikabarkan pelibatan Tom Cruise di penutupan Olimpiade Paris 2024 sudah disampaikan Wali Kota Los Angeles Karen Bass kepada Wali Kota Paris Anne Hidalgo. Nah, kalau Tom Cruise benar-benar tampil di penutupan Olimpiade 2024, berarti kali kedua sang aktor terlibat di seremoni event olahraga 4 tahunan ini. Sebelumnya di 2004, Tom Cruise menjadi salah satu pembawa obor dalam estafet keliling dunia menjelang Olimpiade Athena di Yunani. Neuralink tanam chip di pasien kedua. Perusahaan milik Elon Musk, Neuralink berhasil menanam alat semacam chip yang memungkinkan penderita kelumpuhan bisa menggunakan alat-alat digital. Chip ini telah ditanam ke pasien kedua dari Neuralink. Dikabarkan setelah chip dipasang, seseorang bakal mampu mengakses alat-alat digital hanya dengan pikirannya. Di kasus pertama, chip tersebut mampu membantu seseorang bermain video game, menjelajah internet, sampai mengunggah ke media sosial, serta menggerakkan kursor di laptop. Pengembangan teknologi ini dilakukan Neuralink untuk membantu orang-orang dengan cedera tulang belakang. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri di Istana Kepresidenan dengan agenda utama merancang APBN 2025 untuk mengakomodasi kepentingan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Jokowi menekankan program-program pemimpin terpilih harus masuk di RAPBN tahun depan. Meski begitu, para menteri tetap diminta mewaspadai situasi dunia, salah satunya isu perlambatan ekonomi global. Jokowi bilang, RAPBN bakal dipengaruhi kebijakan suku bunga negara lain dan kondisi geopolitik. Kepala negara berpesan, Indonesia butuh lebih banyak pemasukan supaya bisa menghadapi berbagai tantangan tersebut. Jokowi memerintahkan jajarannya agar fokus meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari investasi. Masih dari Jakarta, Menteri Agama Yakut Khalid Qomas memastikan syarat perizinan pendirian rumah ibadah bakal dipermudah. Ke depan, tak perlu ada rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, tetapi cukup dari Kementerian Agama. Yakut mengatakan, aturan yang berlaku saat ini yakni SKB 2 Menteri tahun 2006 menyulitkan pendirian rumah ibadah. Kebijakan terbaru tersebut merupakan bukti pemerintah hadir bagi masyarakat Indonesia. Terakhir, mampir ke Aceh dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Neoreksa Mustafa mengimbau warga memasang bendera merah putih satu tiang penuh di depan rumah masing-masing. Mustafa mengatakan, imbauan ini sudah disampaikan langsung ke warga, ke sekolah, dan pertokoan. Pemasangan bendera merah putih diharapkan berlanjut sampai 31 Agustus 2024. Mustafa mengklaim bendera merah putih telah dipasang di beberapa titik kecamatan, juga di Jembatan Punge, Bundaran Ulelehu, hingga sepanjang jalan Pelabuhan Ulelehu. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu yang lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.